Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri, Sania Dwi Gita Nur Hidayasari, dengan rekan saya, Tommy. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Penilaian Otentik Kurikulum 2013. Penilaian otentik. Definisi penilaian otentik. Berdasarkan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2003 tentang Standar Penilaian Pendidikan, menjelaskan penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, atau keluaran pembelajaran. Jadi, dapat diartikan bahwa penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang pengembangan dan percapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik dengan berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan telah benar-benar tercapai atau telah dikuasai. Nah, adapun prinsip penilaian otentik, yang pertama, proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Kedua, penilaian harus mencerminkan masalah dunia yang nyata. Yang ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar peserta didik. Yang keempat, penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek pembelajaran. Aspeknya itu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi, 3 aspek ini tidak bisa terpisahkan. Yang ketiga, teknik penilaian otentik. Teknik penilaian otentik ini berdasarkan kompetensi yang akan dicapai. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Biasanya berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan penilaian jurnal. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Biasanya melalui tes tulis, tes lisan, atau wawancara, serta penugasan. Nah, tes ini biasanya bertujuan untuk mengetahui seberapa paham peserta didik setelah mempelajari dan menguasai konsep. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian yang dapat dilakukan oleh pendidik pada ranah psikomotorik ini adalah dengan cara peserta didik diminta untuk membuat suatu proyek atau proyek, penilaian portofolio, dan juga bisa dilakukan penilaian dengan berdasarkan ujuk kerja, praktik, dan keaktifannya. Seperti itu. Yang keempat ada ciri-ciri penilaian otentik. Ada 7 ciri-ciri penilaian otentik. Yang pertama, penilaian ditujukan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, terintegrasi dengan pembelajaran. Yang ketiga, tergantung dengan konteks pembelajaran yang diajarkan. Keempat, menggambarkan kekomplekan belajar. Yang kelima, menggunakan cara yang beragam. Yang keenam, memberitahukan metode pembelajaran yang seharusnya diajarkan. Dan yang ketujuh adalah kualitatif. Nah, selanjutnya, adapun kekurangan dan keunggulan dari penilaian otentik ini. Keunggulannya berfokus pada keterampilan analisis dan keterpaduan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dan ketiga, merefleksi pengetahuan dan keterampilan. Keempat, meningkatkan kinerja kolaboratif. Yang kelima, meningkatkan keterampilan lisan. Yang keenam, menghubungkan asesmen dan pembelajaran. Yang ketujuh, menekankan keterpaduan pembelajaran sepanjang waktu. Namun, adapun kekurangan dari penilaian otentik ya seperti ini. Yang pertama, memerlukan waktu untuk intensif untuk mengelolanya. Yang kedua, sulit dikoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ada. Yang ketiga, menantang guru untuk memberikan skema pembelajaran nilai. Yang keempat, bersifat subjektif.
Yang kelima, bersifat sifat penilaian yang unik sehingga sulit dikenali peserta didik. 6. Tidak praktis pada penerapan kelas yang terlalu banyak. 7. Menantang untuk mengembangkan bahan ajar. Subbab yang kedua yaitu perbedaan penilaian otentik dan penilaian tradisional. Nah, dari dua tabel ini dapat dilihat ya, ini ada dua tabel yang dari sumber yang berbeda. Tabel yang pertama, yang ini, yang kedua, dan yang ini. Nah, dari dua tabel yang berbeda ini, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian tradisional lebih pada mengukur ingatan terkait dengan informasi yang telah dipelajarinya dengan ujian berupa tes pilihan ganda, tes melengkapi, maupun tes benar salah di akhir kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik tidak memahami makna dari pembelajaran yang sebenarnya. Sedangkan penilaian yang baik tidak hanya dilakukan di akhir kegiatan belajar mengajar, tetapi juga dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Nah, sistem penilaian tradisional ini kurang dapat mencerminkan hasil belajar peserta didik dan tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pembelajaran dari peserta didik itu sendiri. Maka dapat diartikan penilaian tradisional ini cenderung hanya mengungkapkan aspek kognitif, bahkan tingkat yang sangat rendah, yaitu hanya aspek mengingat dan pemahaman yang hanya mengandalkan memori semata. Sedangkan pada penilaian otentik, peserta didik diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah tertanam dalam dirinya. Penilaian otentik juga menuntut peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran seperti mampu menganalisis, mensintesis, dan menerapkan apa yang telah dipelajari secara substansial baik dari segi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Penilaian otentik dapat juga digunakan untuk mengasah dan mengembangkan keterampilan peserta didik dan kompetensi yang relevan untuk dunia kerja, sehingga manfaat pembelajaran di sekolah tidak berhenti sampai kelulusan saja, tetapi dapat berlanjut ketika terjun ke lapangan dengan profesional. Maka dapat diartikan penilaian otentik ini menuntut peserta didik untuk menggunakan kompetensi atau mengombinasikan pengetahuan, kemampuan, dan sikap dalam kriteria situasi kehidupan yang profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tommy. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sania. Sebelumnya telah dijelaskan perbedaan dari penilaian autentik dan penilaian tradisional. Kemudian di poin C ini terdapat bentuk-bentuk penilaian autentik dalam penilaian kelas. Bentuk penilaian autentik sudah ditetapkan dalam Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh peserta didik, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014, bentuk penilaian adalah cara yang dilakukan dalam menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya penilaian untuk unjuk kerja, penilaian proyek, dan penilaian tertulis. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik memberikan sikap menggunakan pengetahuan, keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Kurikulum 2013 menetapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, jadi di penilaian autentik ini terdapat 3 ranah yang akan dinilai peserta didik, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Langsung saja
Yang pertama yaitu ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini terdapat 4 cara atau 4 metode yang digunakan, yaitu ada observasi, penilaian diri, penilaian teman, dan penilaian jurnal. Penilaian observasi ini dilakukan oleh guru secara langsung kepada peserta didiknya dengan melihat situasi dan kondisi peserta didik tersebut. Apakah peserta didik tersebut mendapatkan nilai baik atau cukup di penilaian sikapnya. Penilaian observasi ini bisa dikatakan penilaian secara langsung yang dilakukan oleh guru. Kemudian ada penilaian diri. Berbeda dengan penilaian observasi, penilaian diri ini yang melakukan penilaian adalah dirinya sendiri atau peserta didik tersebut. Penilaian diri ini nanti peserta didik akan diberikan sebuah angket yang kemudian angket tersebut akan diisi oleh peserta didik. Kemudian untuk menjawab angket tersebut, biasanya angket tersebut berisi soal-soal di mana yang harus dijawab dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap kesehariannya. Seperti contoh, apakah kamu selalu mengerjakan ibadah setiap hari dengan tepat waktu? Apakah kamu selalu menolong temanmu yang sedang kesusahan? Kemudian ada penilaian teman sebaya. Penilaian teman sebaya ini hampir sama dengan penilaian diri, namun berbedanya adalah seorang yang menilainya. Kalau penilaian diri tadi yang menilai adalah dirinya sendiri, tapi kalau penilaian teman sebaya ini adalah temannya. Namun angket atau instrumen penilaiannya itu sama. Kemudian ada penilaian jurnal. Penilaian jurnal ini juga bisa dilakukan secara langsung, namun ada suatu catatan atau suatu tabel yang akan ditulis oleh seorang guru yang akan dievaluasi pada akhir pembelajaran. Instrumen yang digunakan antara lain cek atau skala penilaian ranting 13 sampai skala yang disertai dengan rubrik hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus. Terus kemudian ada penilaian ranah kompetensi pengetahuan. Di penilaian ranah kompetensi pengetahuan ini terdapat 3, yaitu tes tertulis, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Serta ada juga penugasan. Tes tertulis adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik akan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Tes tertulis ini terdapat beberapa macam, seperti tes tertulis pilihan ganda, uraian, dan lain sebagainya. Kemudian ada observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Jadi di ranah pengetahuan ini juga bisa dilakukan secara langsung penilaiannya. Penilaian tersebut bisa dilakukan oleh guru melalui observasi dalam pembelajaran, apakah siswa atau peserta didik tersebut aktif atau pasif, atau juga bisa dinilai dari kemampuan peserta didik dalam memahami suatu pengetahuannya. Kemudian ada juga penugasan. Penugasan ini diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui seberapa mana kemampuan pengetahuan peserta didik tersebut yang telah didapat. Selanjutnya ada juga penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan ini terdapat 5 metode atau 5 cara yang bisa digunakan untuk menilai peserta didik. Yang pertama ada unjuk kerja atau kinerja dan praktek. Penilaian unjuk kerja atau kinerja dan praktek ini dilakukan ketika peserta didik tersebut telah
memahami sebuah konsep yang diketahuinya. Kemudian sebuah konsep tersebut dapat dipraktekkan oleh peserta didik jika konsep tersebut memiliki unsur kepraktekannya. Apabila siswa tersebut atau peserta didik tersebut bisa mempraktekkan dengan baik dan benar sesuai dengan konsepnya, maka peserta didik tersebut dikatakan bisa telah atau mampu memahami konsepnya. Kemudian ada penilaian proyek. Penilaian proyek ini diberikan kepada peserta didik dari guru berupa sebuah proyek yang harus diselesaikan dalam waktu atau deadline tertentu. Biasanya proyek ini bernilai dari awal sampai akhir. Jadi yang dinilai itu dari awalnya, dari peserta didik itu merencanakan sebuah proyek tersebut, membuat atau prosesnya, dan sampai hasil akhirnya itu dinilai semua. Kemudian ada juga produk. Penilaian produk ini hampir sama dengan penilaian proyek. Namun penilaian produk ini dinilai hanya produk atau hasil akhirnya saja. Kemudian ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta didik melalui sekumpulan karyanya. Jadi nanti kan terdapat sebuah karya-karya peserta didik dalam 1 semester itu. Nah, nanti seorang guru akan merekapnya dan menjadikan sebuah nilai dari semua praktek atau produk dan proyeknya yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian bisa juga penilaian kompetensi keterampilan ini dilakukan dengan tes tertulis. Maksudnya itu tes tertulis menulis karangan, menulis laporan, dan menulis surat. Ini biasanya diterapkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia atau karya ilmiah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.